Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 10. Demikianlah, maka Paksi pun kemudian telah mengikuti Ki Marta Brewok meninggalkan gubuknya. Mereka berjalan di dalam kegelapan, melalui lereng dan tebing gunung yang rumit yang belum pernah dikenal oleh Paksi. Namun betapapun gelapnya, maka Paksi yang sudah terlatih dengan baik, masih mampu melihat keadaan di sekelilingnya. Ia masih dapat mengenali beberapa ciri yang akan dapat diingatnya jika ia harus berjalan melalui tempat itu lagi. Paksi menjadi berdebar-debar ketika ia harus menuruni sebuah tebing. Sebelum ia sampai ke tempat yang dituju, telinganya yang juga sudah menjadi semakin tajam telah mendengar gemuruhnya air terjun. Beberapa saat kemudian, Paksi telah sampai ke sebuah aliran sungai. Dalam keremangan malam ia melihat air terjun dari ketinggian. Meskipun tidak terlalu besar, tetapi suaranya yang bergelora berkepanjangan terdengar seirama dengan hembusan angin di lereng gunung. Kita akan bersembunyi dalam goa di belakang air terjun itu. Dengan demikian, maka kau tidak akan terganggu selama 3 hari 3 malam penuh. Paksi mengangguk kecil. Demikianlah, maka mereka pun kemudian menyusuri lereng berbatu-batu padas mendekati air terjun itu. Tetapi Paksi tidak melihat sebuah goa di sekitar air terjun itu. Namun Paksi mengira bahwa ketajaman penglihatannya saja yang masih belum dapat menangkap mulut goa yang dimaksud oleh Ki Marta Brewok. Tetapi ternyata dugaan Paksi keliru. Ki Marta Brewok telah membawa Paksi menembus air terjun itu, karena mulut goa itu berada di belakangnya, tertutup oleh air yang meluncur dari ketinggian. Dengan demikian, maka keduanya menjadi basah kuyup ketika mereka kemudian berdiri di sebuah mulut goa. Marilah, berkata Ki Marta Brewok. Namun ia pun mengingatkan pula. Juga di dalam goa ini terdapat banyak ular dari berbagai jenis. Tetapi jika kau sudah minum obat itu, maka kau tidak usah menjadi cemas. Paksi tidak menjawab. Ia melangkah dengan hati-hati di belakang Ki Marta Brewok. Di dalam goa itu gelap terasa menjadi semakin pekat. Tetapi perlahan-lahan penglihatan Paksi yang tajam mulai membiasakan diri dengan kegelapan itu. Meskipun sangat samar, namun Paksi mulai dapat melihat isi goa itu. Yang nampak tidak lebih dari bebatuan. Batu-batu yang tajam menggantung dan yang lain mencuat dari bawah. Keduanya melangkah semakin lama menjadi semakin dalam. Titik-titik air menetes di mana-mana sehingga di bawah kaki mereka, air itu berkumpul dan mengalir keluar. Beberapa saat kemudian, Ki Marta Brewok telah membelok memasuki cabang goa yang lebih kecil, memanjang menusuk perut bumi. Di ujung cabang goa yang dalam itulah kemudian Ki Marta Brewok memerintahkan Paksi untuk mencari tempat duduk. Di sebelah ini ada sebuah ruang yang agak luas. Berkata Ki Marta Brewok. Nanti kau dapat melihatnya sendiri. Tetapi itu tidak penting. Kau untuk sementara tidak memerlukan ruangan yang luas. Kau hanya memerlukan tempat duduk yang cukup memuat tubuhmu saja, karena selama 3 hari 3 malam, kau akan melakukan latihan-latihan dengan sifat halusmu serta pemahaman-pemahaman terpenting dari laku yang kau jalani. Paksi mengangguk kecil. Demikianlah, maka Paksi mulai menjalani puncak lakunya. Bersama Ki Marta Brewok ia berada di dalam goa yang gelap pekat. Namun Paksi sama sekali tidak merasa terganggu pernafasannya. Ia yakin bahwa ada lubang-lubang udara yang membuat ruangan-ruangan di dalam goa itu tetap mendapat udara yang segar meskipun ruangan itu tetap saja terasa pengap. Ternyata laku yang dijalani Paksi memang berat. Ia harus melakukan gerakan-gerakan khusus dan bahkan kemudian pemusatan nalar budi yang harus dilatihnya tataran demi tataran. Dengan tekun dan bersungguh-sungguh pula orang yang menyebut dirinya Ki Marta Brewok itu memberikan tuntunan setapak demi setapak. Sekali-sekali ia bersikap lembut seperti kepada kanak-kanak yang baru belajar berjalan, namun kadang-kadang ia bersikap keras. Bentakan-bentakan kasar telah menyengat telinga Paksi yang sedang memusatkan nalar dan budinya itu. Namun dengan perlahan-lahan Paksi telah memasuki sikap samadi. Laku yang dijalani tidak lagi bersifat semata-mata wadak. Paksi yang duduk di atas batu karang di hadapan Ki Marta Brewok itu mulai membayangkan gerakan-gerakan perlahan-lahan sebagaimana diungkapkan oleh Ki Marta Brewok. Sekali dua kali, namun kemudian Paksi harus dapat menuntun penglihatan batinnya sendiri.
Diucapkannya apa yang telah diucapkan oleh Ki Marta Brewok tentang makna dari unsur-unsur gerak itu serta watak dan sifat-sifatnya. Kekuatan dan kelemahannya serta beberapa perbandingan unsur-unsur gerak yang sejajar. Dengan demikian, maka beberapa unsur gerak yang paling rumit telah dilakukan tanpa kesertaan wadaknya. Namun unsur-unsur itu bagaikan telah terpahat di dinding jantungnya, sehingga tidak akan pernah dilupakannya. Demikianlah terjadi untuk waktu yang terasa panjang. Panjang sekali. Begitu banyak unsur-unsur yang harus dikuasainya. Bukan sekedar kemampuan untuk melakukannya, tetapi juga penguasaan sampai ke kedalamannya. Waktu yang 3 hari 3 malam itu terasa betapa panjang. Tetapi yang panjang itu rasa-rasanya masih belum cukup untuk menampung segala-galanya. Di hari pertama dan kedua, Paksi masih mendapat kesempatan untuk beristirahat di tengah malam untuk makan sebuah pisang dan minum beberapa teguk air yang menetes dari ujung-ujung batu karang yang mencuat. Namun kemudian pada hari yang ketiga, Paksi harus memasuki puncak dari segala laku yang telah dijalaninya. Demikian ia duduk di tempatnya, maka Ki Marta Brewok telah menuntunnya untuk memasuki alam halusnya. Paksi yang duduk di atas sebongkah batu padas dengan mata terpejam itu seakan-akan telah melihat dirinya sendiri bangkit berdiri. Kemudian dengan mendengarkan perintah-perintah Ki Marta Brewok, Paksi Pamekas melihat dirinya sendiri menjalani sikap dan gerak sebagaimana dikatakan oleh Ki Marta Brewok. Sekali 2 kali dan satu unsur gerak ke unsur gerak yang lain. Sekali 2 kali ia melihat dirinya sendiri mengulangi dan mengulangi. Kemudian melakukan tingkat selanjutnya dan selanjutnya. Tingkat demi tingkat pun telah dijalani. Menurut penglihatan batin Paksi yang wadaknya masih tetap duduk di atas batu karang itu, ia melihat dirinya melakukan latihan yang semakin berat. Setiap gerak mengandung tenaga yang semakin lama menjadi semakin besar dan semakin kuat, sehingga di ujung dari puncak laku yang dijalaninya itu, Paksi melihat dirinya sendiri mampu mengungkapkan inti kekuatan yang terangkum di dalam diri dan kemudian mengangkat ke permukaan. Demikian puncak laku itu dijalani, maka terasa betapa seluruh tubuh Paksi itu bergetar. Ia melihat dirinya sendiri bergetar, namun ia mulai merasakan wadaknya pun bergetar. Perlahan-lahan mata batin Paksi melihat dirinya sendiri itu bergerak perlahan-lahan seakan-akan melayang tanpa batasan bobot dan ruang. Batu-batu yang tajam bergayutan serta yang mencuat dari permukaan, sama sekali tidak menyentuhnya. Perlahan-lahan ia masih sempat melihat dirinya itu semakin dekat pada wadaknya yang semula bagaikan terlupakan adanya. Namun tiba-tiba terjadi benturan yang sangat dahsyat. Dirinya sendiri yang nampak di mata hatinya itu seakan-akan lebur dan luluh di dalam wujud kewadagannya. Tubuh Paksi benar-benar telah bergetar. Keringatnya semakin banyak mengalir membasahi wujud wadaknya. Namun terasa betapa kesadaran dirinya menjadi baur. Paksi masih mendengar suara Ki Marta Brewok. Paksi, jangan tenggelam ke dalam kesamaran dirimu. Kau harus segera bangun dari samadimu. Kau harus segera kembali kepada kesadaran unsur wadakmu sebelum wadakmu kehilangan arti sama sekali dan tenggelam ke dalam kebekuan. Paksi merasakan goncangan yang keras pada wadaknya, sehingga dengan serta-merta Paksi pun telah terbangun dan serasa telah terhempas kembali dari dunia pemusatan nalar budinya yang terdalam. Tiba-tiba saja Paksi akan bangkit berdiri. Tetapi Ki Marta Brewok dengan cepat menahannya sambil berdesis. Duduklah. Paksi merasakan tubuhnya yang gemetar. Paksi merasakan tubuhnya menjadi sangat lemah. Seandainya Ki Marta Brewok tidak mencegahnya, maka demikian ia berdiri, maka ia akan terjatuh terhempas pada batu-batu padas yang tajam di bawah kakinya. Kepala Paksi terasa pening. Kau masih mempunyai sebuah pisang Paksi, berkata Ki Marta Brewok. Setelah minum beberapa teguk, maka Paksi pun makan sisa pisang yang dibawanya. Tetapi pisang itu tidak cukup untuk membuat tubuhnya yang lemah itu pulih kembali. Namun Ki Marta Brewok kemudian berkata, kau telah berhasil mengatasi semua hambatan di dalam dirimu. Laku yang kau jalani sudah selesai. Kau sudah memiliki ilmu yang pada dasarnya sudah sampai ke puncak. Tetapi belum berarti bahwa dengan ilmumu ini kau adalah orang yang tidak terkalahkan. Banyak orang yang mampu mencapai puncak kemampuan sebagaimana kau capai sekarang. Tetapi sedikit orang yang mampu mengembangkannya dengan baik, sehingga kemampuan itu kemudian benar-benar mencapai tataran yang sulit dijangkau oleh orang lain. Dengan kata lain, orang itu akan memiliki kelebihan. Dengan demikian, maka untuk selanjutnya terserah kepadamu.
Kau sudah mempunyai landasan dan bahan yang cukup. Namun pengalaman yang akan mematangkan ilmumu itu. Paksi mengangguk-angguk kecil. Tubuhnya masih lemah. Terasa urat-uratnya masih tegang. Namun terasa inderanya menjadi semakin jernih. Penglihatannya, pendengarannya, peraba dan panggraitannya serta penciumannya. Nah, Paksi. Kau dapat beristirahat sampai esok pagi. Kau dapat melihat ruang yang luas di sebelah. Besok, jika langit jernih dan matahari bersinar, kau akan dapat melihat ruangan yang cukup luas itu. Ada lubang di atasnya, sehingga serba sedikit cahaya dapat masuk ke dalam ruang itu. Dalam pada itu, Paksi yang telah minum beberapa teguk air dan makan sebuah pisang, berusaha untuk bangkit. Ki Marta Brewok melangkah mendekat dan mengamatinya. Namun Paksi Pamekas itu pun berjalan sendiri sambil berpegangan pada batu-batu karang yang mencuat. Di sebelahnya memang terdapat sebuah ruang. Beberapa saat Paksi sempat mengamati ruang itu. Namun karena malam masih kelam, maka tidak ada cahaya seleret pun yang masuk dan menerangi ruang itu. Namun menurut Ki Marta Brewok, di siang hari, ada sinar matahari yang sempat menyusup dari celah-celah batu padas di atasnya. Beberapa saat Paksi berdiri termangu-mangu. Namun kemudian terdengar Ki Marta Brewok berkata, "Marilah, kita keluar dari tempat ini. Besok kau dapat datang kemari lagi." Paksi tidak menjawab. Dengan tubuh yang lemah, maka ia pun melangkah di atas batu-batu padas perlahan-lahan menuju ke pintu goa di bawah sebuah air terjun. Ki Marta Brewok masih harus membimbing Paksi yang lemah itu. Apalagi ketika kemudian mereka keluar dari mulut goa dan menyusup di bawah air terjun itu. Meskipun dengan agak sulit, namun akhirnya Paksi sampai di rumahnya. Demikian ia melangkah masuk, maka ia pun segera menjatuhkan dirinya duduk di atas ketepe belarak yang dipakainya alas tidur. Nah, sekarang tolong dirimu sendiri. Kau dapat berbuat sesuatu agar kau tidak menjadi kelaparan, bahkan aku sudah membayangkan untuk ikut makan bersamamu. Sebenarnya lah aku juga lapar. Meskipun aku tidak harus memeras tenaga, nalar, dan budi sebagaimana kau lakukan, tetapi aku ikut serta pati geni bersamamu meskipun sebenarnya itu tidak harus aku lakukan. Tetapi karena aku tidak memerlukan tenaga sebagaimana kau perlukan, maka aku tidak mengalami keletihan sebagaimana kau. Aku pun dapat minum sebanyak aku inginkan selama berada di dalam goa itu. Apalagi sebelumnya aku memang menyembunyikan beberapa potong gula kelapa di dalam kantong bajuku. Paksi mengerutkan keningnya sambil memandangi Ki Marta Brewok. Tetapi Ki Marta Brewok itu tertawa. Katanya, "Kau tidak boleh iri. Kau sedang menjalani laku. Sedang aku tidak." Paksi menarik nafas dalam-dalam. "Nah," berkata Marta Brewok kemudian, "sekarang kau harus berganti pakaian, kemudian membuat perapian. Bukankah kau masih mempunyai persediaan beras?" Paksi mengangguk-angguk. Pakaiannya memang basah kuyup ketika ia menyusup di bawah air terjun. Namun ia pun juga bertanya, "Bagaimana dengan Ki Marta? Bukankah pakaian Ki Marta juga basah? Nanti aku juga akan mengambil ganti pakaian. Sekarang, buat saja api. Aku akan beristirahat di luar." Paksi mengangguk-angguk. Ketika Ki Marta Brewok sudah berada di luar gubuknya, maka Paksi pun segera berganti pakaian. Tubuhnya masih terasa sangat lemah, sehingga rasa-rasanya ia ingin segera membaringkan dirinya. Tetapi sebenarnya lah bahwa ia memang merasa lapar. Dalam kegelapan Paksi mencari batu titikan dan emput gelugut aren. Untunglah bahwa batu titikan dan emput gelugut aren itu tidak dibawanya ke dalam goa sehingga tidak ikut menjadi basah. Beberapa saat kemudian, Paksi sudah membuat perapian. Ki Marta Brewok yang beristirahat di luar membiarkannya bekerja sendiri dalam keadaan letih. Ketika api sudah menyala, maka Paksi masih harus mencuci berasnya. Tertatih-tatih ia pergi ke sebuah belik kecil tempat ia terbiasa mengambil air. Malam itu Paksi tidak menanak nasi seperti biasanya. Ia tahu bahwa perutnya sudah cukup lama kosong, sehingga ia harus mulai mengisinya dengan makanan yang lunak. Karena itu, maka Paksi telah membuat bubur beras yang agak cair. Ki Marta tentu juga lebih baik makan makanan yang lunak seperti dirinya. Ketika Paksi kembali dari belik kecil, maka dilihatnya Ki Marta Brewok sudah duduk di depan api untuk memanaskan tubuh dan pakaiannya yang basah.
Sambil menunggu bubur berasnya masak, Ki Marta Brewok sempat memberikan beberapa pesan kepada Paksi. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, maka Paksi justru bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sumbernya. Paksi, arti dari ilmu yang kau kuasai kemudian tergantung kepadamu. Apakah ilmumu itu akan berarti bagi sesama atau justru menjadi racun, itu tergantung kepadamu. Jika kau selalu menyadari bahwa kau terhitung satu di antara mereka yang mendapat kurnia kelebihan dari orang kebanyakan, maka sebagai ungkapan terima kasihmu, maka kau harus mempergunakan ilmu itu di jalannya. Paksi mengangguk-angguk kecil. Ia mengerti sepenuhnya pesan Ki Marta Brewok yang bukan untuk pertama kalinya dikatakannya. Tetapi seperti Ki Marta Brewok yang tidak jemu-jemunya menyampaikan pesan itu, maka Paksi pun tidak jemu-jemunya pula mendengarkannya dan menekankan ke dalam jantungnya. Ketika kemudian bubur beras itu masak, maka keduanya pun telah makan bersama-sama. Meskipun mereka hanya makan bubur hangat yang diberi sedikit garam, namun mereka merasa betapa nikmatnya. Paksi dan Ki Marta Brewok tidak makan terlalu banyak. Tetapi yang sedikit itu telah membuat tubuh mereka menjadi segar. Beristirahatlah, berkata Ki Marta Brewok. Kau tentu letih sekali lahir dan batinmu. Paksi mengangguk. Namun ia masih bertanya. Bagaimana dengan Ki Marta? Aku akan beristirahat di luar gubukmu. Paksi tidak menjawab. Setelah memadamkan api, maka Paksi memang berbaring di dalam gubuknya. Tetapi karena anak muda itu merasa sangat letih, di luar sadarnya, Paksi telah tertidur di ujung malam itu. Ternyata Paksi terlambat bangun. Tidak biasanya ia bangun setelah cahaya matahari nampak merah di langit. Tetapi saat itu Paksi yang merasa sangat letih itu ternyata terlambat bangun. Ketika ia keluar dari gubuknya, maka dilihatnya cahaya matahari telah menebar di langit meskipun mataharinya masih berada di balik bukit. Angin pagi telah mulai mengalir menyentuh dedaunan yang basah oleh embun. Suara burung-burung liar di hutan lereng gunung terdengar bersahutan menyanyikan kidung pagi menyambut matahari yang mulai memanjat naik. Di ujung rumputan, embun yang menggantung seperti butir-butir mutiara yang berkilau memantulkan cahaya matahari pagi. Namun Paksi sudah tidak melihat Ki Marta Brewok lagi. Seperti biasanya, Ki Marta Brewok telah hilang bersamaan dengan datangnya dini hari. Paksi yang sudah merasa terlambat bangun itu duduk di atas sebuah batu di sebelah gubuknya. Sejenak ia sempat mengingat apa yang telah dilakukannya selama 40 hari 40 malam dan kemudian 3 hari 3 malam menjalani puncak laku di dalam goa di balik air terjun itu. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun di dalam hatinya ia mengucap syukur bahwa ia termasuk salah satu di antara mereka yang mendapatkan kurnia kelebihan dari Yang Maha Agung sebagaimana dikatakan oleh Ki Marta Brewok. Baru beberapa saat kemudian, Paksi bangkit dan melangkah pergi ke sungai setelah menutup pintu gubuknya. Demikian Paksi selesai mandi dan mencuci pakaiannya yang semalam basah kuyup, terasa tubuhnya menjadi segar kembali. Apalagi ketika kemudian sesudah ia makan bubur berasnya yang masih tersisa, terasa tenaganya perlahan-lahan telah tumbuh kembali. Hari ini Paksi sengaja tidak melakukan latihan apapun. Ia benar-benar beristirahat. Meskipun demikian, jika Paksi duduk termenung, maka bayangan-bayangan yang lewat di dalam benaknya adalah bayangan-bayangan laku yang ditempuhnya di dalam goa. Setiap kali serasa ia masih saja melihat dirinya sendiri bergerak dengan cepat, memeragakan unsur-unsur yang rumit. Meskipun kemudian geraknya menjadi semakin lama semakin lamban, namun terasa pada setiap geraknya, memancar tenaga yang semakin besar, sehingga akhirnya Paksi itu mampu mengungkapkan inti kekuatan yang sebelumnya seakan-akan tersembunyi di dalam dirinya. Satu kurnia yang sangat besar baginya. Paksi Pamekasan itu menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian bangkit dan melangkah turun ke jalan sempit yang jarang sekali dilalui orang. Bahkan orang mencari kayu sekalipun. Tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk menuruni kaki gunung itu. Sambil berjalan, Paksi membenahi pakaiannya. Kemudian melihat apakah ia sudah membawa uang beberapa keping. Ternyata Paksi kemudian hampir di luar sadarnya telah turun sampai ke pasar. Karena matahari sudah menjadi semakin tinggi, maka keramaian pasar itu mulai menyusut. Meskipun demikian, penjual dawet di dekat pintu gerbang pasar itu masih duduk di belakang dagangannya. Penjual dawet itu tersenyum melihat Paksi yang sudah dikenalnya dengan baik itu. Dengan ramah ia bertanya,
Sudah beberapa hari kau tidak nampak, anak muda. Aku sedang sibuk, Paman. Jawab Paksi sambil duduk di sebelahnya. Sibuk apa? Bukankah sekarang tidak sedang musim tanam? Bertanya penjual dawet itu. Aku sedang sibuk memagari pategalan pamanku yang sudah rusak sekaligus membuat lanjaran kacang panjang. Jawab Paksi. Dan karena itu, kau tidak membeli cendol dawetku? Aku sekarang akan membeli dawet saja, Paman. Bukan hanya cendolnya. Nampaknya kau sudah jemu meramu dawet sendiri. Paksi tertawa pula. Sementara penjual dawet itu menuang santan ke dalam mangkuk. Kemudian cendol dan legen kelapa. Ketika Paksi meneguk dawet itu, terasa alangkah segarnya setelah beberapa hari ia menempa dirinya dengan mengekang jenis bahan makan yang masuk ke dalam mulutnya dan yang pada ujungnya, Paksi harus menjalani pati geni. Sementara Paksi minum dawet, ia melihat Kinong lewat sambil menjinjing keranjangnya. Maka dipanggilnya anak itu dan ditawarinya untuk minum dawet pula. Terima kasih, Kang. Jawab Kinong sambil duduk di sebelah Paksi. Kalau 2 hari yang lalu Kakang datang ke pasar ini, maka Kakang akan melihat keributan lagi. Keributan apa lagi? Bertanya Paksi. Orang-orang yang itu juga? Bukan hanya orang-orang itu. Tetapi ada yang lain. Penjual dawet itulah yang menjawab. Apalagi yang mereka ributkan? Bertanya Paksi pula. Aku tidak tahu. Tetapi mereka nampaknya sedang mencari sesuatu. Mencari apa? Desak Paksi. Mereka mengatakan bahwa semalam sebelumnya mereka telah melihat Endaru meluncur dari langit dan jatuh di sekitar tempat ini. Tetapi kenapa mereka jadi bertengkar? Kinong sambil duduk di sebelah Paksi. Itulah yang terjadi. Perempuan aneh itu datang lagi. Kemudian datang pula 2 orang yang garang. Tidak seorang pun yang tahu apa sebabnya mereka telah berselisih. Tetapi seorang perempuan yang dahulu berpakaian lurik coklat itu datang lagi dan membawa perempuan yang berpakaian asing itu pergi sebelum terjadi perselisihan yang semakin memburuk. Mereka bertengkar memperebutkan Endaru itu. Berkata Kinong. Paksi tertawa. Katanya. Siapa yang dapat memperebutkan Endaru? Kenapa mereka tidak berebut dahulu menemukannya, seandainya Endaru itu berwujud? Katakanlah sebuah bintang yang meluncur dan jatuh di bumi. Kinong menggeleng. Katanya. Entahlah. Sementara penjual dawet itu berkata. Kami orang-orang yang tinggal di sekitar tempat ini, tidak ada yang melihat sesuatu jatuh dari langit. Malam itu aku juga berada di sawah menunggui air yang mengalir ke kotak sawahku. Tetapi aku tidak melihat apa-apa. Sementara orang-orang asing itu ribut mempersoalkannya. Paksi mengangguk-angguk. Ia juga pernah melihat Endaru yang meluncur dan seakan-akan jatuh di sekitar tempat ini. Tetapi menurut Kimarta brewok Endaru itu bukan benda maujud. Berbeda dengan gumpalan bintang yang meluncur jatuh dari langit yang memang pernah terjadi. Tetapi Paksi tidak mengatakan apa-apa. Namun yang kemudian diingat oleh Paksi bahwa 2 hari yang lalu, ia sedang berada di dalam goa di belakang air terjun itu. Namun dalam pada itu, Kinong pun berkata, aku mendengar setelah perempuan asing itu pergi, orang-orang yang nampak garang seperti ayah itu menyebut-nyebut cincin bermata 3 butir batu akik. Oh, Paksi menjadi tertarik mendengar cerita Kinong. Tetapi ia menahan diri agar Kinong tidak justru segan untuk melanjutkan ceritanya. Orang-orang itu mengatakan bahwa yang meluncur dan disebut Endaru itu mungkin sebuah cincin yang bertuah. Cincin meluncur dari langit? Paksi tertawa. Tetapi wajah Kinong menjadi gelap. Katanya. Aku hanya menirukan orang-orang itu. Oh, iya. Paksi mengangguk-angguk lagi. Sudahlah. Berkata Kinong. Aku akan mencari embokku. Tunggu. Kau belum selesai dengan ceritamu. Berkata Paksi. Aku mau membelikan kau dawet lagi. Sudah. Ceritaku sudah habis. Meluncur dari langit dan jatuh di sekitar tempat ini. Kinong pun segera bangkit dan berlari-lari meninggalkan Paksi. Anak itu melihat ibunya menggendong beban yang cukup berat dari seseorang yang sudah terbiasa mengupahnya. Aku bantu, Embok. Berkata Kinong. Ibunya berpaling. Sambil tersenyum ia berkata. Tidak usah Kinong.
Tidak terlalu berat. Tetapi orang yang mengupahnya itu tersenyum pula kepada anak itu sambil berkata, "Nah, kau bawa saja kereneng ini." Kinong mengangguk. Dimasukkannya kereneng itu di dalam keranjangnya dan kemudian diusungnya di atas kepalanya. Paksi memandanginya dari kejauhan. Namun mereka pun kemudian hilang di antara banyak orang. Penjual dawet itulah yang kemudian masih bercerita serba sedikit tentang orang-orang yang berselisih dan bahkan hampir saja terjadi perkelahian lagi. Laki-laki itu memang berwajah garang, berkata penjual dawet itu. Tetapi perempuan-perempuan yang wajahnya nampak cantik dan mengenakan pakaian yang asing itu ternyata tidak kalah garangnya. Menurut pendengaranku waktu itu, mereka datang dari sebuah perguruan yang disebut perguruan Goa Lampin. Sedangkan laki-laki itu datang dari perguruan SAD. Ya, perempuan asing itu memang datang dari Goa Lampin. Tetapi laki-laki yang berwajah garang itu bukan orang-orang dari perguruan SAD sebagaimana yang terdahulu. Mereka datang dari mana? Bertanya Paksi. Anak itu masih saja termangu-mangu. Penjual dawet itu menggeleng. Katanya, "Aku tidak mendengar dengan jelas. Tetapi mereka memang menyebut sebuah perguruan." Paksi mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak mendesak lagi. Jika ia tidak dapat mengekang diri maka penjual dawet itu dapat mencurigainya. Karena itu, maka Paksi pun tidak bertanya lagi. Ketika hari menjadi semakin siang, maka Paksi pun meninggalkan pasar itu setelah ia membeli beberapa beruk beras dan kebutuhan-kebutuhannya yang lain. Di rumah kecilnya, Paksi mulai melihat-lihat tanah yang terbentang di sekitarnya yang sudah digarapnya menjadi kebun yang menghasilkan jagung dan bahkan padi gaga. Pada pagar yang mengelilingi kebunnya, Paksi menanam kacang panjang yang batangnya merambat. Namun Paksi mulai menjadi khawatir bahwa orang-orang yang berkeliaran di lingkungan itu untuk mencari Endaru akan sampai ke rumah kecilnya. Tetapi Paksi pun kemudian berkata kepada diri sendiri, "Biar saja mereka datang. Justru akulah yang akan pergi. Aku tidak akan dapat tinggal di sini untuk seterusnya." Meskipun demikian, Paksi pun kemudian menyadari ketergantungannya kepada Ki Marta Brewok. Tetapi Paksi tidak menyesal. Ki Marta Brewok telah memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya dan bagi masa depannya. Hari itu Paksi mulai lagi memanjat pohon-pohon kelapanya untuk mengambil legennya. Sudah beberapa hari ia tidak melakukannya, sehingga seakan-akan ia harus memulainya lagi. Di hari berikutnya Paksi sudah mulai dengan kehidupannya sehari-hari sebagaimana sebelum ia menjalani laku. Tetapi masih ada satu lagi kegiatan yang sebelumnya tidak pernah dilakukannya. Seperti yang dikatakan oleh Ki Marta Brewok, bahwa di dalam goa di belakang air terjun itu terdapat sebuah ruangan yang agak luas, yang mendapat sinar dari lubang-lubang batu padas di atasnya. Ketika Ki Marta Brewok datang ke gubuknya di malam hari, maka Paksi pun menyatakan keinginannya, bahwa esok ia akan memasuki goa itu lagi. "Lakukanlah," jawab Ki Marta Brewok. "Mungkin ada manfaatnya bagimu. Tetapi ingat, jangan ada orang lain yang sempat melihat kau memasuki goa itu." Paksi mengangguk-angguk. Katanya, "Bukankah tempat ini jarang sekali atau bahkan tidak pernah dikunjungi orang? Tetapi akhir-akhir ini ada beberapa orang yang berkeliaran di sekitar tempat ini," berkata Ki Marta Brewok. "Mereka menyangka bahwa di daerah ini telah jatuh dari langit wujud yang mereka kenal dengan Endaru sebagaimana pernah kau lihat sebelumnya. Mereka menganggap bahwa ada hubungan antara Endaru itu dengan sebuah cincin bermata 3 butir batu akik sebagaimana pernah aku katakan kepadamu. Apakah itu benar, Ki Marta Brewok?" Ki Marta Brewok itu tertawa. Katanya, "Cincin itu sebuah benda yang kecil. Sementara itu yang mereka lihat adalah benda langit yang meluncur. Tetapi apakah Endaru itu termasuk benda langit yang jatuh? Bukankah Ki Marta juga membedakan antara benda langit yang jatuh dan sebuah Endaru yang bersinar kehijau-hijauan atau kebiru-biruan?" Ki Marta Brewok tertawa pula. Katanya, "Sudahlah. Yang penting berhati-hatilah. Aku kira kau juga tidak pernah menemukan cincin di sini. Padahal sebelum mereka datang, kau sudah ada di sini. Bahkan kau pernah melihat setahun yang lalu, Endaru yang meluncur dari langit dengan sinarnya yang menyilaukan itu, seakan-akan juga jatuh di sini." Paksi mengangguk-angguk. Sementara Ki Marta Brewok itu berkata,
Meskipun demikian, apakah kau merasa menemukan sesuatu yang lain kecuali sebuah cincin atau tidak? Paksi termangu-mangu sejenak. Tetapi Kimarta Brewok itu berkata, kau tidak usah sibuk memikirkannya sekarang. Yang penting, apakah nasimu sudah masak? Paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun telah bangkit dan melihat periuk yang masih berada di atas api yang sudah dikecilkannya. Malam itu, Kimarta Brewok tidak membawa Paksi untuk melakukan latihan. Tetapi ia lebih banyak bercerita tentang sebuah perjalanan yang pernah ditempuhnya. Kimarta Brewok menyebut beberapa tempat yang pernah dikunjungi. Ia bercerita tentang arah dan jalan yang dilaluinya serta kebiasaan serta adat orang-orang yang tinggal di daerah yang pernah dilewatinya itu. Paksi mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ia sadar bahwa Kimarta Brewok sedang memberikan beberapa petunjuk kepadanya tentang sebuah pengembaraan. Karena itu, maka Paksi berusaha untuk mengingat-ingat semuanya itu dengan baik. Paksi memang memerlukan bekal bagi satu pengembaraan. Ketika ia meninggalkan rumahnya, sama sekali tidak terbayang apa yang harus dilakukannya dan apa yang bakal terjadi pada sebuah pengembaraan yang panjang dan bahkan seakan-akan tidak diketahui batas akhirnya. Namun tiba-tiba Kimarta Brewok itu berkata, sudahlah. Aku harus pergi. Ada sesuatu yang memerlukan kehadiranku. Sebelum Paksi menjawab, Kimarta Brewok itu sudah bangkit dan melangkah meninggalkan Paksi memasuki kegelapan. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian telah berbaring pula di dalam gubuk kecilnya di atas selembar KTP yang dianyamnya dari lembaran-lembaran belarak kelapa. Di hari berikutnya, maka seperti yang sudah dikatakan kepada Kimarta Brewok, Paksi pun telah pergi ke goa di belakang air terjun itu. Mengingat pesan Kimarta Brewok, maka Paksi memasuki goa itu sebelum matahari terbit, sehingga ia yakin bahwa tidak seorang pun yang melihatnya. Tetapi Paksi harus menunggu sampai matahari memanjat tinggi di langit. Baru kemudian ia benar-benar melihat berkas-berkas cahaya matahari yang menyusup masuk ke dalam ruangan yang memang agak luas itu. Dengan demikian, maka ruangan itu menjadi lebih terang. Sehingga dengan demikian, maka Paksi pun dapat melihat lekuk-lekuk dinding ruangan yang luas itu. Paksi menjadi berdebar-debar ketika ia melihat bagian dinding goa yang datar. Paksi tidak mengerti, apakah dinding itu memang datar secara alami, atau dibuat oleh tangan seseorang. Tetapi pada dinding yang datar itu Paksi melihat lekuk-lekuk yang sangat menarik perhatiannya. Hampir di luar sadarnya Paksi menyentuh dinding itu. Namun debu yang tebal pun telah runtuh. Yang sangat menarik bagi Paksi kemudian bukannya debu yang runtuh itu. Tetapi di balik debu itu ia melihat goresan-goresan yang cukup dalam. Goresan-goresan yang nampaknya bukannya tanpa arti. Karena itu, maka Paksi pun kemudian telah mencoba menghapus debu yang melekat pada dinding itu pada permukaan yang agak luas. Yang nampak kemudian ternyata sangat mengejutkannya. Ia melihat beberapa lukisan pada dinding goa itu. Lukisan yang menggambarkan sekelompok orang yang sedang berburu lembu liar. Namun ketika Paksi membersihkan permukaan yang lebih luas lagi, maka ia melihat lukisan beberapa orang yang sedang berkelahi. Paksi menjadi semakin berdebar-debar ketika kemudian ia melihat lukisan itu. Ia melihat unsur-unsur gerak yang dikenalnya. Lukisan orang yang berkelahi itu meskipun nampaknya sekedar coretan-coretan, namun jelas bagi Paksi. Ia melihat bagaimana unsur-unsur gerak itu diterapkan dalam benturan ilmu. Paksi menjadi semakin sibuk membersihkan debu itu. Bahkan kemudian ia telah melepas bajunya yang basah. Dengan bajunya itu Paksi membersihkan permukaan dinding itu semakin luas. Bahkan kemudian seluruh wajah dinding yang datar itu telah dibersihkannya, sehingga ia dapat melihat lukisan-lukisan yang terpahat di dinding itu semakin jelas. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Dengan melihat dan mengamati dengan sungguh-sungguh lukisan itu, maka seakan-akan Paksi melihat bagaimana unsur-unsur gerak yang telah dikuasainya itu diterapkan dalam benturan ilmu yang sebenarnya. Sementara itu, matahari yang bergerak perlahan di langit telah mencapai puncaknya. Cahaya yang tegak meluncur langsung menggapai lantai ruangan yang agak luas itu. Untuk beberapa saat lamanya Paksi masih dapat melihat lukisan-lukisan di dinding itu dengan jelas. Dengan daya angannya yang sangat kuat, Paksi yang memperhatikan lukisan di dinding itu dengan seksama, seakan-akan telah melihat pertempuran yang sebenarnya terjadi. Seorang yang memiliki ilmu sebagaimana telah dikuasainya, bertempur melawan seorang yang juga berilmu tinggi.
Paksi kemudian tidak lagi melihat lukisan yang patah-patah dari satu adegan ke adegan yang lain. Tetapi Paksi serasa melihat lukisan-lukisan itu menjadi hidup dan bergerak sebagaimana dirinya sendiri. Paksi pun kemudian tenggelam ke dalam ketajaman daya angannya. Yang dilihatnya itu seakan-akan telah terjadi pada dirinya. Paksi tidak tahu sudah berapa lama ia berada di ruang itu. Namun kemudian ia menyadari keadaannya ketika sinar matahari perlahan-lahan menjadi pudar. Namun Paksi memang sudah menjadi letih. Meskipun ia tidak bergerak dengan wadatnya, tetapi yang dilakukan oleh daya angannya itulah yang membuatnya letih. Karena itu, maka Paksi pun kemudian telah menghentikan pengamatannya atas lukisan-lukisan itu. Namun ia sudah mendapat bekal yang akan dapat dipergunakan untuk melengkapi latihan-latihannya malam nanti. Aku harus membicarakannya dengan Ki Marta Brewok, berkata Paksi kepada diri sendiri. Beberapa saat kemudian, maka Paksi pun telah meninggalkan ruang yang sudah menjadi suram itu. Tetapi ketika ia berada di belakang air terjun, ia menjadi ragu. Apakah tidak ada orang yang berada di sekitar tempat ini? Bertanya Paksi kepada diri sendiri. Itu. Lukisan yang menggambarkan sekelompok orang yang sedang berburu lembu liar. Namun Paksi memang yakin bahwa ia tidak pernah melihat seseorang berada di sekitar tempat itu. Sebenarnya lah, ketika kemudian Paksi menembus air terjun itu, maka ia memang tidak melihat seorang pun berada di sekitar tempat itu. Juga panggraitanya tidak menyentuh getar seseorang. Di malam hari, ketika Ki Marta Brewok itu datang kepadanya, maka Paksi pun segera menceritakan apa yang dilihatnya di dalam goa itu. Inilah salah satu wujud keberuntunganmu setelah kau melihat Endaru itu, berkata Ki Marta Brewok sambil tertawa. Paksi mengerutkan keningnya. Ia tidak tahu apakah Ki Marta Brewok itu bersungguh-sungguh atau sekedar bergurau. Tetapi Paksi sendiri merasa bahwa ia memang menemukan keberuntungan di tempat itu. Justru karena ia bertemu dengan Ki Marta Brewok. Namun Ki Marta Brewok pun kemudian berkata, "Baiklah, kita akan berlatih malam ini. Mudah-mudahan kau dapat mencerna apa yang telah kau saksikan di dalam goa itu." Ketika kemudian Paksi melakukan latihan bersama Ki Marta Brewok, maka Paksi merasakan perkembangan dari ilmu yang telah dipelajarinya. Tenaga yang dapat diungkapkannya pun menjadi jauh lebih besar. Sementara ketahanan tubuhnya pun rasa-rasanya menjadi berlipat. Ketika keduanya kemudian selesai berlatih, maka Ki Marta Brewok pun berkata, "Aku bangga dengan kemajuan yang sudah kau capai, Paksi. Tetapi aku masih berharap kau berada di goa itu untuk beberapa hari lagi." "Baik, Ki Marta," jawab Paksi. "Bagus. Nah, sekarang, mana nasimu?" Demikianlah, maka hari-hari berikutnya Paksi selalu berada di dalam goa itu. Dengan demikian, maka untuk beberapa hari ia tidak turun ke padukuhan dan tidak pula pergi ke pasar. Namun kerjanya sehari-hari tidak dilewatkannya. Setiap pagi dan sore ia masih saja memanjat pohon kelapanya untuk mengambil legen, meskipun kadang-kadang ia hanya sempat melakukannya sekali dalam sehari. Namun jika Paksi tidak mengambil legennya dengan teratur pagi dan sore, maka hasilnya akan menyusut. Dari hari ke hari, penguasaan Paksi atas ilmunya benar-benar menjadi semakin matang. Di siang hari ia memperhatikan lukisan-lukisan yang ada di dinding, sementara di malam hari ia melakukan latihan yang lebih berat dengan Ki Marta Brewok. Di dalam goa Paksi melihat lukisan seorang yang harus bertempur melawan 2 atau 3 orang. Bahkan lebih banyak lagi. Sedangkan di bagian lain, Paksi melihat lukisan dari orang-orang yang sedang berburu yang kadang-kadang ada yang terpaksa berkelahi melawan binatang-binatang buas buruannya. Namun semuanya itu ternyata mampu memperluas wawasan Paksi tentang olah kanuragan, khususnya tentang ilmu yang disadapnya. Ketika Paksi merasa bahwa ia sudah melihat dan mempelajari lukisan-lukisan yang ada di dinding goa itu seluruhnya, maka hal itu telah disampaikannya pula kepada Ki Marta Brewok. "Bagus, Paksi. Waktunya memang hampir tiba. Kau dapat melanjutkan usahamu untuk menemukan cincin itu. Tetapi sebaiknya kau tidak tergesa-gesa meninggalkan tempat ini. Justru orang lain berdatangan kemari." Paksi mengangguk-angguk sambil menjawab. "Baiklah, Ki Marta. Aku akan menunggu perkembangan keadaan di sini sebelum aku meninggalkan tempat ini." "Bagus," berkata Ki Marta Brewok. Namun katanya kemudian,
Tetapi selanjutnya aku tidak merasa perlu untuk datang setiap malam. Mungkin 2 malam atau 3 malam sekali, jika aku ingin makan nasimu atau ketela pohonmu yang kau rebus dengan legen. Paksi mengangguk-angguk pula meskipun ia menjawab. Tetapi bukankah Ki Marta Brewok tidak akan meninggalkan aku begitu saja? Ki Marta Brewok tertawa. Katanya. Kita masih terikat oleh sebuah perjanjian. Kau harus menemukan cincin itu dan kelak menyerahkan kepadaku di alun-alun Pajang. Bukankah dengan demikian aku tidak akan meninggalkanmu sebelum hutangmu itu lunas? Selama ini aku sudah memberimu bekal. Karena itu, kau tidak dapat begitu saja pergi tanpa imbalan apapun. Paksi tersenyum. Tetapi ia mengangguk sambil menjawab. Baiklah, Ki Marta. Demikianlah, seperti yang dikatakan oleh Ki Marta Brewok, maka sejak malam itu, ia tidak lagi datang setiap malam. Tetapi 2 atau 3 malam sekali. Sedangkan Paksi sudah mulai lagi turun ke padukuhan dan ke pasar. Meskipun demikian, 2 hari atau 3 hari sekali, Paksi masih juga masuk ke dalam goa untuk lebih memahami lukisan-lukisan yang terdapat di dalam dinding goa itu, sehingga tidak ada sebuah garis pun yang luput dari pengamatannya. Dalam pada itu, ternyata sebagaimana dikatakan oleh Ki Marta Brewok, semakin banyak orang asing yang sering nampak berkeliaran di pasar itu. Paksi sendiri yang sudah sering berada di pasar itu, sudah tidak dianggap orang asing lagi. Ia mengenal semakin banyak orang yang terbiasa berada di pasar itu. Sedangkan Kinong menjadi semakin terbiasa pula berhubungan dengan Paksi. Bahkan dalam keadaan yang memaksa, Kinong pernah minta Paksi membelikan nasi tumpang, karena Kinong tidak dapat menahan lapar. Aku tidak berani mengambil uang di dalam tabunganku. Berkata Kinong. Aku takut ayah melihatnya dan merampasnya, sehingga aku tidak akan dapat menyisakan sama sekali. Uang embok benar-benar sudah habis. Bagaimana dengan kakak perempuanmu? Bertanya Paksi. Embok masih menyisakan sebuah ketela pohon yang akan dapat direbusnya setelah ayah pergi. Paksi mengangguk-angguk kecil. Katanya. Makanlah. Bagaimana dengan embokmu? Embok sedang mengikat dan membawa barang-barang belanjaan. Mudah-mudahan embok mendapat uang yang dapat diberikannya nasi atau apapun bagi embok sendiri. Paksi hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Meskipun Paksi mempunyai kepuasan tersendiri melihat Kinong makan, namun Paksi menyadari bahwa masih banyak anak-anak yang mengalami kesulitan sebagaimana dialami Kinong, meskipun sebabnya tidak selalu sama. Kinong yang sedang makan nasi tumpang itu terkejut ketika ia mendengar suara ibunya memanggilnya. Kau sedang apa, Kinong? Makan nasi tumpang, embok. Kakang Paksi membelikan nasi tumpang buatku. Ibu Kinong memandang Paksi dengan kerut di dahinya. Namun kemudian ia pun berdesis. Terima kasih, Ger. Apakah Bibi tidak makan sama sekali? Paksi menawarkan. Perempuan itu tersenyum. Katanya. Aku sedang mencari Kinong. Ia belum makan sama sekali sejak kemarin sore. Aku membawa uang jajan buatnya. Tetapi ternyata kau sudah berbaik hati membelikan nasi buat Kinong. Sudahlah. Berkata Paksi. Uang itu dapat Bibi belikan apa saja buat Bibi sendiri atau buat kakak perempuan Kinong. Mata perempuan itu berkaca-kaca. Tetapi ia tersenyum. Katanya. Kau baik sekali, Ger. Ah sudahlah. Lupakan saja, Bibi. Sahut Paksi. Tetapi Angger tidak hanya sekali ini membelikan makanan dan jajan bagi Kinong. Paksi tersenyum. Katanya. Kebetulan saja, Bibi. Kinong yang telah selesai makan itu pun kemudian membuang pincuk daun kelapanya sambil berkata. Terima kasih, Kakang. Aku sekarang sudah kenyang. Aku sudah dapat membantu Simbok. Paksi mengusap kepala anak itu sambil berdesis. Bagus. Bantu embokmu. Kinong pun kemudian melangkah pergi bersama ibunya setelah berulang kali mengucapkan terima kasih. Namun di pasar itu, Paksi juga mendengar cerita tentang orang-orang yang berkeliaran di pasar itu. Orang-orang asing yang sebelumnya tidak dikenal sama sekali. Penjual nasi tumpang itu menyatakan kecemasannya bahwa kehadiran orang-orang itu akan dapat menimbulkan persoalan. Mereka meributkan Endaru yang jatuh di sekitar tempat ini. Berkata penjual nasi tumpang itu.
Seperti penjual dawet, maka penjual nasi itu pun mengatakan. Sementara itu, tidak seorang pun di antara kita di sini yang melihat Endaru itu jatuh. Apalagi menemukannya. Paksi hanya mengangguk-angguk saja. Sementara itu, selama Paksi duduk di sebelah penjual nasi tumpang itu, ia sudah melihat dua orang yang memang menarik perhatian lewat. Penjual nasi itu mengamatinya sambil berbisik. Nah, kau lihat orang itu? Bukankah kita belum pernah melihat sebelumnya? Paksi mengangguk-angguk. Kedua orang itu memang nampak garang dengan senjata di lambung. Namun Paksi pun sempat bertanya. Kenapa mereka berkeliaran di pasar ini? Apa mereka mengira bahwa Endaru itu jatuh di tengah-tengah pasar ini? Tentu tidak. Jawab penjual nasi tumpang itu. Tetapi itu pertanda bahwa mereka berkeliaran di sekitar tempat ini. Jika mereka pergi ke pasar itu karena mereka harus membeli makan atau makanan. Tetapi kami menjadi cemas bahwa mereka akan berbuat sewenang-wenang. Sudah ada di antara mereka yang membayar tidak sewajarnya. Maksudmu, bertanya Paksi. Ada di antara mereka yang hanya membayar separuh dari harga yang seharusnya ketika mereka membeli minum dan makan di kedai itu. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Kehadiran orang-orang yang dianggap orang-orang asing itu ternyata tidak memberikan penghasilan tambahan bagi orang-orang di sekitar tempat itu, tetapi justru merugikan mereka. Sementara itu mereka tidak berani berbuat apa-apa terhadap orang-orang yang dianggap asing, tetapi yang pada umumnya orang-orang garang itu. Tetapi Paksi masih belum ingin melibatkan diri. Ia masih saja bersikap seperti biasanya. Meskipun demikian, di gubuk kecilnya Paksi masih saja merenungi orang-orang yang mencari Endaru di sekitar tempat itu. Bahkan mereka menghubungkannya dengan hilangnya cincin dari istana Pajang itu. Ketika kemudian malam turun, maka Paksi pun telah membuat perapian seperti biasanya. Ia mulai menjerang air dan menanak nasi. Paksi masih mempunyai pepes ikan badar yang ditangkapnya kemarin di sungai. Nampaknya Paksi baru mujur, karena ia mendapat ikan lebih banyak dari biasanya. Namun ketika Paksi baru asik menunggui perapiannya, tiba-tiba saja ia terkejut. Telinganya yang tajam, yang sudah diasahnya dengan baik, telah mendengar desir langkah seseorang di belakang dinding gubuknya. Paksi pun segera menduga bahwa seseorang telah datang mendekati gubuknya itu dan orang itu tentu bukan Ki Marta Brewok. Karena Ki Marta Brewok tidak pernah berbuat demikian. Sebenarnya lah, sekali lagi Paksi terkejut. Tiba-tiba saja pintu rumahnya itu telah terbuka. Seseorang telah mengentakkannya dari luar. Ketika Paksi kemudian bangkit berdiri, maka dalam kegelapan di luar gubuknya yang tidak dapat digapai oleh sinar gelupaknya, seseorang berdiri bertolak pinggang. Ketajaman mata Paksi mampu melihat orang itu seutuhnya. Tetapi Paksi tidak dapat melihat wajah orang itu dengan jelas. Siapa kau? Bertanya Paksi. Orang yang berdiri di luar pintu itu tertawa. Jadi ada juga orang yang tinggal di sini. Agaknya bukan baru kemarin kau berada di sini, anak muda. Aku sudah melihat tanaman jagungmu, kacang panjangmu dan ketela pohon yang di pinggir hutan itu. Ya. Jawab Paksi. Aku memang tinggal di sini sejak lama. Bagus. Jika demikian, kau tentu tahu di mana Endaru itu jatuh. Endaru apa? Bertanya Paksi. Aku sama sekali tidak melihat Endaru. Jangan bohong. Endaru itu meluncur dari langit dan jatuh di sekitar tempat ini. Paksi memandang orang itu dengan tajam. Dengan nada berat Paksi berkata, Aku tidak melihat Endaru itu, Kisanak. Aku selalu berada di dalam gubukku ini. Seandainya ada Endaru turun di sekitar tempat ini, maka aku tentu tidak melihatnya. Apakah kau sudah memungut Endaru itu? Aku tahu bahwa yang jatuh sebagai Endaru itu tentu cincin kerajaan yang hilang. Siapa yang memakai cincin itu akan dapat menurunkan seorang yang akan menguasai tanah ini. Apakah ia laki-laki atau perempuan? Aku juga tidak tahu apa-apa tentang cincin kerajaan yang kau katakan itu. Selama aku tinggal di sini, aku hanya bergumul dengan lingkungan kecil ini. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Sekarang, serahkan cincin itu kepadaku. Kenapa kau mengigau seperti itu? Endaru itu adalah wahyu. Karena itu, dengan cara apapun juga Endaru itu harus aku miliki. Kisanak. Aku tidak akan memperebutkan wahyu.
Aku tidak percaya bahwa wahyu itu dapat diperebutkan seperti orang memperebutkan benda-benda maujud. Jadi, bagaimana menurut pendapatmu? Wahyu itu berhubungan erat dengan sikap, tingkah laku dan laku yang dijalaninya. Tetapi terakhir, kuasa yang maha agung. Tetapi itu tidak akan dapat datang dengan sendirinya. Seseorang harus berjuang untuk mendapatkannya. Bukan dengan cara yang kau tempuh, Kisanak. Seolah-olah dalam sehari kau akan mendapatkannya. Bahkan mungkin merebut dari orang lain. Wahyu akan datang kepadamu bukan berdasarkan kerja sehari apapun yang kau kerjakan. Tetapi atas penilaian yang panjang dari sikap, tingkah laku dan laku yang dijalaninya. Jadi aku harus bertapa di goa-goa atau bersamadi di lereng gunung seperti yang kau lakukan ini? Paksi menggeleng. Katanya. Tidak, Kisanak. Menurut guruku, bukan laku seperti itu. Tetapi laku yang kita jalani akan nampak pada sikap dan tingkah laku. Apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan sesuai dengan hubungan kita dengan Yang Maha Agung bagi sesama. Jadi kenapa kau berada di sini? Kau tentu sedang bertapa pada saat-saat tertentu di goa-goa yang ada di sekitar tempat ini. Kau tentu juga menjalani laku, menyiksa diri di sini. Dengan demikian kau mengharap bahwa Endaru itu akan jatuh kepadamu. Cincin itu akan kau ketemukan dan kau pakai sehingga kau akan dapat menurunkan penguasa di atas tanah ini. Jika aku menjalani laku di sini, itu adalah laku yang sangat sempit dibanding dengan lingkup kehidupan. Menurut guruku, apa yang aku dapatkan dengan laku yang aku jalani ini tidak lebih dari sekedar bekal untuk menjalani laku yang lebih luas dalam garangnya arus kehidupan. Jadi kau bermaksud mengatakan bahwa laku yang kau jalani di sini sekedar untuk mendapatkan ilmu yang kemudian harus kau amalkan? Ya. Jawab Paksi. Orang itu tertawa berkepanjangan. Katanya. Kau telah berbicara tentang hal-hal yang tidak kau ketahui sendiri. Sekarang, berikan cincin itu kepadaku. Kau akan selamat. Jangan berpandangan picik tentang wahyu. Tetapi aku tahu pasti apa yang aku lakukan. Sedangkan kau tidak. Apa yang kau katakan itu tidak lebih dari tangkapanmu yang dangkal terhadap ajaran-ajaran orang yang kau sebut gurumu itu. Kau masih harus mendalami maknanya, bukan sekedar permukaannya saja. Paksi mengerutkan dahinya. Orang itu tentu orang yang aneh. Jika ia menganggap bahwa tangkapannya atas ajaran gurunya terlalu dangkal, bagaimana mungkin ia sendiri berusaha untuk mencari wahyu dengan caranya? Mencari sebuah cincin yang dipercaya akan memberikan arti yang sangat tinggi kepada pemakainya. Bahkan orang yang memakainya akan dapat menurunkan penguasa di tanah ini. Kenapa kau menjadi bingung? Orang itu tiba-tiba bertanya. Sekarang berikan cincin itu. Seandainya cincin itu bukan wujud dari wahyu tertinggi, maka setidak-tidaknya aku akan mendapatkan sesuatu yang berarti bagi hidupku. Pada dasarnya Endaru itu akan memberikan keberuntungan padaku. Itu saja. Karena itu berikan cincin itu. Sudahlah, Kisanak. Berkata Paksi yang menjadi curiga terhadap sikap orang itu. Apa maumu sebenarnya? Aku yakin bahwa kau tidak sedang sekedar mencari Endaru itu. Jadi kau kira aku sedang mencari apa? Bertanya orang itu. Justru itulah yang ingin aku tanyakan kepadamu. Jangan banyak bicara lagi. Berikan cincin itu atau aku akan menghancurkan tatanan kehidupanmu di sini dan bahkan jika kau tetap berkeras kepala, aku akan membunuhmu. Nilai cincin itu jauh lebih berharga dari nyawamu. Kau kira aku akan membiarkanmu melakukannya? Bertanya Paksi. Setan kau. Geram orang itu. Jadi kau benar-benar tidak mau memberikannya? Tidak ada yang dapat aku berikan kepadamu. Tiba-tiba saja orang itu menggapai sepasang uger-uger pintu gubuk Paksi. Sambil mengguncang gubuk kecil itu ia berkata, kau tahu bahwa aku akan dapat merobohkan gubukmu ini dalam sekejap. Tetapi Paksi tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang orang itu. Ia tidak ingin gubuknya roboh dan terbakar karena perapiannya. Orang itu terkejut. Dengan cepat ia meloncat surut, sementara Paksi pun telah meloncat keluar gubuknya. Bersambung ke bab 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.